Film ini mengisahkan seorang pemuda yang dipandang rendah karena kesalahan orang tuanya. Setiap orang terus membulinya tanpa alasan yang kuat. Di suatu hari orang-orang Jepang datang menindas kaum mereka dengan tujuan ingin menemukan makam kuno. Di dalam makam itu terdapat kristal sakti dan dipenuhi harta karun yang dijaga beberapa monster penunggu makam. Selain itu, jebakan aktif siap membinasakan mereka. Peran pemuda ini sangat penting dalam menyelamatkan para penduduk, padahal mereka sangat membenci pemuda ini. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan 3 orang pencuri makam yang telah berhasil masuk. Di dalam makam kuno ini terdapat begitu banyak harta karun dan pil keabadian. Chow sengaja menulis sesuatu sebagai petunjuk nantinya. Sebelum memasuki ruangan rahasia, ia memimpin teman-temannya membaca mantra sakti dan meletakkan dupa persembahan. Taiyan lalu memutar kunci rahasia yang dengan seketika membuka ruangan makam tersebut. Chow menyadari jika ruangan itu dipenuhi racun asap yang bisa membuat orang-orang berhalusinasi. Tampak Taiyan sangat senang bisa membuka pintu itu, tapi tiba-tiba sosok arwah melayang menyerang dan membuatnya terpingsan. Menyadari Hu telah terpengaruh racun asap, Chow dengan segera mencegahnya, tapi ia terlambat karena Hu telah membuka peti kuno tempat kristal abadi berada. Setelah kristal itu didapat, banyak serangan aneh terjadi. Mereka sendiri tak bisa kabur dari tempat itu dan harus menghadapi monster kalajengking. Semenjak menghilangnya ketiga pencuri makam itu, kisah mereka diceritakan turun-temurun oleh para pendongeng. Tak terima disaingi seorang pendongeng lalu berniat menghajar saingannya. Pemuda ini bernama Sun. Ia adalah master sekaligus penjual obat dan lain-lain. Karena takut pendongeng tua memberi nasihat dan saran hidup baik untuk Sun, tapi semua itu adalah triknya untuk kabur. Setelah lama berjualan, akhirnya salah satu obat milik Sun laku terjual. Hasil penjualan itu pun digunakan untuk membeli makanan dan membagikannya kepada anak-anak desa. Tak lama kemudian para korbannya datang. Mereka merasa ditipu. Penduduk yang telah muak berniat mengusir Sun keluar dari desa. Mereka juga menghina kedua mendiang orang tua Sun. Tak terima ibunya dihina, Sun menjelaskan jika penyakit yang telah menginfeksi orang-orang desa sebenarnya telah lama ada. Ia hanya memanfaatkan keadaan ini untuk mencari makan. Mendengar itu, wanita cantik anak kepala desa ini semakin geram. Ia bernama Lindsay. Sun berusaha mengelak dari kesalahan. Tingkahnya itu semakin mendapat celaan dari seseorang yang menganggapnya pembohong dan penipu seperti ayahnya yang sengaja kabur karena tagihan hutang. Ternyata Sun adalah anak dari Chow pencuri makam, yaitu keturunan Mojin generasi ke-46. Atas perkataan orang tersebut, Sun sangat tak terima. Perkelahian pun terjadi sampai seseorang datang membantunya. Orang ini adalah teman Sun, ia bernama Dagao. Atas kejadian tadi, rupanya mereka menaruh simpati kepada anak kepala desa yang cantik itu. Sun sadar jika mendambakannya adalah mimpi semata. Ia kemudian mengajak Dagao untuk makan ke desa Tujia yang tak jauh dari tempat itu. Tapi ternyata desa itu telah dimasuki para prajurit Jepang yang merampok dan menindas mereka. Dagao juga menceritakan betapa kejamnya Raja Jepang yang menggunakan jirah emas. Mendengar itu, Sun menyarankan untuk mencari aman dan bersembunyi di makam kuno. Akan tetapi Dagao menolak karena ia tahu makam tersebut dipenuhi arwah dan suara tangisan yang menakutkan. Tak lama kemudian mereka terkejut dengan suara rentakan kaki yang ternyata orang-orang Jepang itu telah masuk ke desa mereka. Tujuan pasukan ini datang jauh-jauh tak lain ingin menemukan makam kuno yang menurut legenda mereka juga memiliki kesamaan. Kalau di dalam makam itu terdapat pil keabadian. Namun untuk mendapatkan jalan, mereka mencari seseorang pemuda keturunan Mojin ke-46 karena dialah seorang yang bisa memberi petunjuk. Orang yang dimaksud itu tak lain adalah Sun.
Prajurit Jepang ini juga meminta warga untuk membantu menemukan pemuda itu. Para penduduk yang tak mengerti apa-apa juga diancam. Mereka tak segan membunuh anak-anak demi mencapai tujuannya tersebut. Kepala desa yang tak tahu apa-apa meminta belas kasih. Tampak jenderal Jepang ini sangat kejam. Wakil kepala desa lalu berjanji akan mencari orang tersebut. Atas tindakan ini, mereka diberi waktu dan ditahan sampai orang tersebut ditemukan. Di tempat lain, Sun berjanji akan memperbaiki makam ibunya. Ia juga teringat dengan ayahnya yang telah meninggalkan mereka tak kala ibu Sun sedang sakit keras. Tak lama kemudian Dagao datang dan meminta Sun menyelamatkan para penduduk yang kini akan dibunuh karena tak bisa menemukannya. Sun tak menyangka orang-orang Jepang itu nekat sekejam ini. Tak lama setelah itu juga ternyata keberadaan mereka diketahui para prajurit Jepang. Mereka kemudian berusaha menghindar dari kejaran para prajurit. Penduduk dan kepala desa saat ini berunding cara meloloskan diri dari tekanan orang-orang Jepang. Dengan terpaksa mereka akan menangkap dan mengorbankan Sun sebagai jaminan. Mendengar itu, Linzi sama sekali tak setuju. Ia menyadari Sun bukanlah orang baik, tapi keputusan yang akan mengancam keselamatannya tentu bukanlah pilihan yang baik pula. Dalam perdebatan itu, Sun tiba-tiba datang melalui atap rumah. Ia tampak mendengar perbincangan mereka. Menanggapi itu, Sun setuju dan sepakat dengan rencana tersebut, asalkan ia dibayar 500 tael perak. Dengan syarat yang diminta itu, kepala desa dan penduduk terpaksa menuruti. Kuasa atas setiap rencana juga dipegang oleh Sun. Di malam ini pun diadakan acara penyambutan dan ritual untuk meyakinkan orang-orang Jepang. Sun memulai sandiwara sebagai master keturunan Mojin. Tampak orang-orang Jepang dan raja yakin dengan Sun. Sang raja juga menuruti permintaan yang diucapkan Sun agar menanam ribuan pohon serta membebaskan para penduduk, karena tindakan ini bisa menyenangkan para leluhur dan juga bisa mempermudah jalan mereka menemukan makam kuno tersebut. Singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Dengan penuh gaya akting, Sun berhasil menemukan pintu makam dengan alat sihirnya. Padahal makam ini sangat umum sekali dan hanya orang-orang asing yang tak mengetahui keberadaannya. Sang raja kemudian memerintahkan anak buahnya membuka paksa pintu itu dengan bom. Sebelum masuk, Sun menyarankan orang-orang Jepang meninggalkan senjata serta baju pelindung. Konon hal ini sangat mempengaruhi keselamatan mereka. Mendengar itu, raja menolak. Sempat ketegangan terjadi. Atas hal ini, Sun tak menjamin keselamatan mereka, karena di dalam sana terdapat jebakan aktif dan juga arwah yang disertai binatang-binatang aneh menakutkan. Pada ruangan pertama terdapat patung-patung yang memegang senjata. Firasat buruk mulai dirasakan masing-masing mereka. Perlahan patung itu bergerak dan mengeluarkan ular melalui mulutnya. Serangan panah juga menghujani tempat itu. Atas kejadian tadi, raja curiga karena yang menjadi korbannya hanyalah prajuritnya saja. Sun lalu berkata, jika semua ini adalah akibat tak menuruti aturan yang pernah ia ucapkan. Pada saat bersama, Linzi sempat menyinggung jika Sun memiliki bakat seperti ayahnya. Sun menyadari anggapan buruk orang-orang itu. Ia juga meyakinkan jika ayahnya orang baik yang tak pernah mengajari cara mencelakai atau merugikan orang lain. Di ruangan selanjutnya, kelompok mereka menemukan jembatan tua. Raja yang takut akan adanya jebakan lagi menyuruh Sun bersama orang-orangnya melewati terlebih dulu. Setelah semua dirasa aman, raja dan para prajuritnya berjalan menyusul. Akan tetapi kelompok mereka sepertinya kena kutukan dan mendapat serangan. Satu persatu prajurit Jepang tewas. Raja dan sebagian anak buahnya berhasil lolos. Ia kesal karena kelompoknya lah yang menjadi korban. Raja lalu melempar sebagian orang-orang dari kelompok Sun. Ia mengancam. Di saat itu, Dagao menjelaskan jika tindakan konyol yang dilakukan ini telah terlanjur melibatkan mereka semua. Selamat dari tempat ini bukanlah hal yang mudah. Mendengar itu, raja sadar masih membutuhkan bantuan mereka. Perjalanan dilanjutkan sampai di ruangan gelap yang dipenuhi peti mati. Sun berusaha meyakinkan raja Jepang yang terlihat ragu kalau peti-peti ini adalah jebakan. Ia berkata,
Di antara peti ini tentu memiliki harta karun, tapi di balik ini semua adalah usaha perlawanan yang telah direncanakan Sun sebelumnya bersama kepala desa dan para penduduk. Sun kemudian membuka penyamaran dan melakukan penyerangan. Dalam pertarungan itu, kepala desa mati di tangan Panglima Jepang. Melihat kondisi sang ayah, Linzi tak kuasa menahan tangis dan kemarahan. Tak lama kemudian getaran hebat dirasa menyudahi pertarungan. Ternyata getaran itu disebabkan monster ular zombie yang terbangun. Mereka lalu terperangkap jatuh ke ruangan bawah dan di tempat inilah makam kuno yang dicari-cari sebenarnya berada. Di ruangan ini Sun menemukan tulisan yang artinya sangat tak asing didengar. Ia kemudian menelusuri ruangan ini dan menjumpai tengkorak utuh dalam posisi duduk. Sun mengambil kalung yang ada di tengkorak tersebut. Kini ia sadar jika tengkorak ini adalah milik sang ayah. Dengan penuh rasa kesedihan dan air mata ia memberi hormat. Terbuktilah sudah pengorbanan ayahnya melakukan semua ini demi keluarganya. Linzi mencoba menenangkan perasaan Sun saat ini. Di samping itu Sun menemukan buku catatan rahasia sang ayah. Buku ini adalah petunjuk mengenai makam kuno yang menjelaskan tentang adanya harta karun dijaga makhluk raksasa dan arwah gaib. Mendengar itu, wakil kepala desa ketakutan. Ia menuduh Sun jika semua ini tentu kesalahan yang dibuat olehnya. Linzi yang geram lantas meminta orang tersebut diam saja dan mencari cara agar selamat. Di sisi lain, Raja tersadar. Ia marah mendapati tubuhnya tertindis oleh Panglima. Tamparan pun melesat mengenai wajah Panglima, meski sebelumnya ia telah minta maaf. Sun saat ini bingung masih belum bisa memahami arti gambar ular dan kalajengking. Tampaknya Linzi paham dengan petunjuk itu. Ia menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi. Tapi di saat itu, Raja Jepang yang tahu telah dikhianati kelompok Sun lantas tak membiarkan mereka bebas. Ketegangan di antara kelompok kembali terjadi. Kali ini Linzi terancam. Sun berusaha memperbaiki keadaan dengan menunjukkan buku rahasia ayahnya yang sama memiliki keterkaitan dengan peta yang dibawa Raja Jepang. Tentu hanya dia seorang yang paham dengan arti tulisan tersebut. Tak lama setelah itu, getaran kembali dirasakan. Satu persatu di antara mereka dimakan oleh ular zombie. Mereka yang melihat kemunculan ular tersebut panik dan berusaha menyelamatkan diri hingga sampai ke ruangan kosong terkunci. Di ruangan ini mereka terjebak berusaha membuka setiap pintu. Ular raksasa itu terus memaksa masuk membuat mereka semakin takut. Di saat seperti ini, Sun berhasil memecahkan petunjuk yang ada pada buku. Dengan ketidaksengajaan Dagao menekan tombol patung yang membuat pintu rahasia itu terbuka. Saat bersamaan pula ular itu menyerang. Mereka selamat. Akan tetapi ruangan serupa kembali ditemukan. Sun sendiri tak mendapat petunjuk di ruangan ini. Mereka semua tampak kelelahan. Melihat Linzi sendirian, Sun menghampirinya. Ia sendiri membual demi membuatnya tenang. Ia juga memberikan Linzi kantung yang di dalamnya terdapat penawar racun. Sun juga menjelaskan kalung sakti ayahnya ini, yang konon bisa membawa keberuntungan bagi penggunanya. Di samping itu juga Raja memerintahkan Panglima untuk merebut buku rahasia yang dimiliki oleh Sun. Wakil kepala desa yang ingin mendapat kepercayaan Raja lantas memilih tugas ini dilakukan olehnya. Dalam situasi perebutan buku itu secara tak sengaja wakil kepala desa menginjak bagian lantai yang bisa mengaktifkan patung raksasa. Sempat mereka bengong melihat apa yang ada di depannya. Dalam hal ini lagi-lagi Sun tak mendapat jawaban. Perlahan patung itu mulai bergerak membuat serangan berputar. Mereka berusaha menghindari dengan cara mengikuti arah putaran. Linzi yang tak kuat hampir saja terlindas gada patung. Sun sekuat tenaga menggendongnya. Tak ada pilihan, Raja memerintahkan prajurit menggunakan bom untuk menghancurkan patung tersebut. Tempat itu pun roboh. Sun sendiri jatuh bersama Dagao meninggalkan kelompok mereka. Tapi alhamdulillah, ia masih bisa diselamatkan oleh Dagao dengan tenaganya yang tersisa. Tampak Dagao terluka parah akibat benturan dan ledakan bom. Sebelum itu, ia memberitahu Sun
jika kesepakatan bersama dulu mengenai upah 500 tael perak adalah bohongan semata. Terpaksa Dagao sembunyikan semua ini agar Sun menolong orang-orang dari ancaman kelompok Jepang. Sebelum mati, Dagao minta maaf atas semua itu. Dalam kesedihannya, Sun teringat dengan pesan ayahnya, jika dia adalah orang baik yang bisa bangkit dari keterpurukan dan menolong orang lemah. Saat ini juga ia berjanji akan mengalahkan Raja Jepang dan merebut zirah emasnya. Di tempat lain, Raja menawan kelompok Sun. Mereka akan dijadikan tameng pelindung. Di saat itu juga Sun datang meminta teman-temannya dilepaskan. Ia memperlihatkan buku itu sembari menjelaskan jika makam dan peti raja terdapat pada ruangan rahasia yang sulit. Untuk sampai ke sana, Sun siap menuntun mereka apabila teman-temannya dibebaskan. Mendengar ini Raja setuju. Sun lalu menyuruh teman-temannya terus berjalan mengikuti setiap batu besar. Karena itu semua adalah petunjuk jalan keluar. Raja yang sadar semua itu tak mau melepaskan Linzi sebelum Sun berhasil menemukan jantung makam dan peti raja. Mau tak mau Sun harus membawa mereka ke sana dengan petunjuk buku tersebut. Setelah berjalan cukup dalam, akhirnya tiba di ruangan lagi. Mereka sama sekali tak mendapat apa yang diinginkan. Tapi Sun yakin ini adalah tempat yang sebenarnya. Semua ini sesuai dengan catatan buku itu. Raja juga yakin ini adalah ruangan terakhir yang mereka cari. Petunjuk peta dan buku rahasia Sun memperkuat dugaannya. Atas hal ini, Sun menasihati teman-temannya agar tidak masuk ke dalam makam tersebut, karena di sana akan tampak ruangan yang bercahaya dan dipenuhi harta karun yang tersembunyi. Itu semua tak lain adalah halusinasi yang disebabkan racun khusus. Setelah pintu makam berhasil dibuka, mereka semua tak terkendali dan masuk ke dalamnya. Banyak bentuk harta karun terdapat di makam ini. Kristal es yang bernama Libing juga mereka temukan. Konon kristal ini bisa memperpanjang umur. Akan tetapi benda ini sumber racun yang membuat penduduk terinfeksi. Penyakit yang diderita sama persis dialami almarhum Ibu Sun waktu itu. Sun dan Linzi berusaha mencegah teman-temannya, meski ia sendiri mulai terkena racun. Di samping itu, Raja berhasil membuka peti makam Raja kuno. Ia juga mengambil kristal merah yang dipercaya bisa mengobati setiap penyakit aneh. Tak lama kemudian monster kalajengking bangkit menyerang. Dalam suasana ini Sun membawa teman-temannya keluar. Ia berjanji akan kembali setelah semuanya berakhir. Jenderal Jepang merasa ditipu oleh Raja. Ia tak tahu jika Raja selama ini mengidap penyakit aneh. Sebab itulah ia berambisi menemukan kristal keabadian ini. Mereka akhirnya berkelahi memperebutkan kristal itu. Dalam usahanya Sun berhasil mengalahkan monster kalajengking. Setelah itu ia menikam jenderal Jepang yang terlihat lemah karena terkena racun dari kristal keabadian. Mereka semua ternyata salah mengira. Apa yang ada di dalam makam ini rupanya halusinasi semata. Dalam kondisi lemah Sun teringat ayahnya. Nasihat di masa lalu membuatnya bangkit dan berhasil mengalahkan Raja Jepang. Tempat ini pun mulai roboh. Dengan segera Sun mengambil baju zirah emas milik raja tersebut. Setelah keluar, Sun rupanya ditunggu teman-temannya. Ia juga meminta agar baju emas ini dilebur dan dibuat menjadi lempengan agar bisa dibagikan kepada setiap penduduk. Kini ia sadar maksud perjuangan ayahnya sangat mulia. Peramal sakti itu juga datang memberikan patuah kepada Sun. Linzi sendiri sadar jika Sun sangat berarti dalam hidupnya. Begitu juga yang dirasakan oleh Sun. Beberapa tahun kemudian, cita-cita Sun ingin membangun perguruan tercapai. Tampak ia mengajar anak didiknya. Linzi sendiri terlihat hamil tua. Dari kejauhan mendiang ayahnya salut terhadap Sun. Tiba-tiba, film pun selesai.